Langsung saja kita beralih ke informasi yang pertama. Pada pertemuan puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington, para sekutu aliansi ini mengumumkan pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina. Langkah ini merupakan bagian dari janji untuk mendukung Kiev dalam menghadapi agresi Rusia dan memperkuat peluang keanggotaan Ukraina di NATO. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menjadi tuan rumah pertemuan ini berusaha menggalang dukungan Barat sekaligus meyakinkan pemilih domestik tentang kapasitasnya menjelang pemilihan presiden mendatang. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjawab keraguan publik tentang kesiapannya memimpin di usia 81 tahun, 6 tahun lebih tua dari NATO itu sendiri. Biden menyambut 31 pemimpin negara anggota NATO satu persatu dan menekankan perlunya mengikuti laju produksi militer Rusia yang meningkat sejak invasi Ukraina 2 tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Biden mengumumkan bahwa Denmark dan Belanda telah mulai mengirimkan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Selain itu, Biden juga mengumumkan pengiriman sistem pertahanan udara baru untuk Ukraina dan penempatan rudal jarak jauh di Jerman secara berkala. Kita beralih ke informasi yang kedua dari Amerika Serikat. Fenomena kebangkrutan massal melanda Amerika Serikat. Hal ini terungkap dari laporan lembaga pemeringkat S&P Global yang dirilis Selasa 9 Juli 2024. Dalam laporannya, S&P Global Market Intelligence mencatat 75 pengajuan kebangkrutan perusahaan baru pada bulan Juni yang merupakan rekor bulanan baru sejak tahun 2020. Angka ini juga mendorong jumlah kebangkrutan di tahun 2024 mencapai 346 kasus sejauh ini. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya 13 tahun lalu. Secara sektoral, sektor produk konsumen terus memimpin sektor lainnya pada tahun 2024 dengan total 55 pengajuan kebangkrutan. Sektor ini mencatat 16 pengajuan baru selama bulan Juni. Secara spesifik, S&P juga mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut, salah satunya seperti pembuat kendaraan listrik Fisker Group. Produsen otomotif itu mengumumkan penghentian produksi SUV Ocean pada bulan Maret karena masalah pendanaan dan potensi transaksi dengan produsen mobil yang lebih besar. Kita beralih ke Timur Tengah. Tentara Israel menyebarkan ribuan selebaran di kota Gaza pada Rabu 10 Juli kemarin. Militer Zionis mendesak semua penduduk untuk meninggalkan Gaza di tengah serangan militer yang semakin intensif di kota utama wilayah Palestina tersebut. Mengutip AFP, selebaran tersebut ditujukan kepada semua orang di kota Gaza. Mereka diwajibkan menuju daerah aman di selatan dan memperingatkan daerah perkotaan akan tetap menjadi zona pertempuran berbahaya. Ini merupakan perintah evakuasi keempat yang dilakukan Israel dalam beberapa hari ini. Sebelumnya, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan perintah evakuasi resmi pertama untuk sebagian kota tersebut pada tanggal 27 Juni dan 2 perintah lagi pada hari-hari berikutnya. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan kekhawatiran atas perintah evakuasi Israel itu, di mana organisasi itu mengatakan perintah tersebut justru mendorong warga Palestina untuk pergi ke zona di mana terjadi pertempuran. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas catat kenaikan 2 hari beruntun didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve dan data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi fokus utama pasar pada hari ini. Harga emas naik pada perdagangan Rabu setelah komentar dari Gubernur The Fed Jerome Powell meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan segera menurunkan suku bunga. Sementara investor menunggu data inflasi Amerika Serikat sebagai petunjuk lebih lanjut. Sebelumnya Powell mempertahankan nada hati-hati dan menambahkan bahwa data yang lebih baik akan memperkuat alasan untuk kebijakan moneter yang lebih longgar. Fokus pasar saat ini beralih ke data indeks harga konsumen. IHK diperkirakan akan menunjukkan peningkatan tahunan hanya 3,1% pada Juni 2024, turun dari 3,3% pada Mei 2024. Sementara itu menurut World Gold Council pada hari Selasa, fund yang diperdagangkan di bursa emas yang didukung secara fisik dan secara global mengalami arus masuk berturut-turut pada bulan Juni karena penambahan kepemilikan emas.